Bro, hal apa yang dulu lo benci banget karena sering disuruh-suruh orang tua, mungkin bapak atau ibu, tapi setelah lo dewasa, lo justru berterima kasih karena udah disuruh ngelakuin hal tadi? Gue share cerita pribadi ya bro. Kalau lagi ngobrol sesama konten kreator, copywriter, atau pekerja kreatif, pertanyaan pertama yang ditanyain tentang channel gue pasti satu hal. Kok bisa bro, lo bikin 3-4 konten sehari, produktif banget? Terus terang, kalau ditanya kayak gini, gue bingung jawabnya bro. Yang pertama muncul di kepala gue adalah, kenapa nggak bisa? Gue ngerasa bikin 3-4 konten sehari itu bukan hal sulit. Dan sekedar informasi bro, sehari gue nggak bikin 3 atau 4 konten, tapi minimal 6 konten. Bahkan bisa 12 konten sehari. Tujuannya buat nutup hari Sabtu Minggu dan tanggal merah, saat mas video editor gue yang keren libur kantor. Jadi biasanya di hari Jumat, konten sampai hari Minggu atau Senin depan udah jadi bro. Harap maklum ya bro kalau misal ada request dari lo tayangnya lama, karena memang ada antrean konten yang udah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. 6-12 konten sehari, setiap hari masih ada gym plus renang, kerja kantor, dan garap tesis. Gimana nggak burnout bro? Gua sendiri juga bingung bro, karena buat gua itu semua hal yang menyenangkan. Jadi nggak kerasa berat, nggak kerasa capek. Oke, karena gue juga bingung dengan hal ini, gue coba telepon ibu dan tanya kira-kira kenapa bisa gitu. Ternyata jawabannya mengejutkan dan masuk akal bro. Ibu gue jawab pakai cerita. Dari kecil, karena memang dari keluarga yang pas-pasan banget, gue hampir selalu dikondisikan oleh orang tua gue untuk selalu bekerja buat dapetin sesuatu. Orang tua gue dua-duanya seniman, jadi yang ngelatihnya di bidang seni. Waktu awal SD, kelas 1-2 SD, tiap kali gue mau uang saku, gue harus bikin 5 puisi. Tiap 5 puisi dapat honor Rp500. Boleh dibelanjain tiap hari Jumat. Gedean dikit, gue harus ngelukis bro. Gede-gede banget ukuran lukisannya. Bisa 2 meteran. Tiap hari minimal harus jadi 1 lukisan. Gua yang dasarnya nggak suka ngelukis, benci banget kalau disuruh ngelakuin itu. Ngomel-ngomel, bahkan pernah ngelukis sambil nangis. Karena gua iri lihat teman-teman bisa pada main bola, sedangkan gua harus nyelesain lukisan. Hal ini berlangsung 5-6 tahun bro. Sampai gua SMP. Masuk SMP, gua pengen banget beli PS. Itu pun bukan PS2, tapi PS1 kecil yang murah, second lagi. Cara dapetinnya? Bapak bilang gua harus nerjemahin buku-buku seni rupa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tebalnya ratusan halaman per buku. Bahasa Inggrisnya rumit, sulit, bukan bahasa Inggris sehari-hari. Cuma boleh ditulis tangan karena gua nggak punya komputer. 1 terjemahan buku dibayar sama bapak senilai Rp50.000. Agak kesel juga ngerjainnya. Apalagi ngeliat teman-teman lain yang bisa dapat PS sebagai hadiah naik kelas, hadiah sunatan, atau hadiah ranking. Tapi di satu sisi, jadi lega karena gue punya peluang untuk punya PS sendiri. Akhirnya gue kerjain lah, sampai akhirnya setelah hampir setahun setelah nerjemahin 10-an buku, kekumpul uang buat beli PS. Nah, gue nggak nyangka hal-hal menyebalkan yang disuruh bahkan dipaksain sama orang tua gue waktu kecil ternyata bisa jadi faktor yang membantu banget saat gue dewasa. Karena udah sering ngerjain hal sulit, gue nggak struggling lagi di dunia orang dewasa. Bikin 6-12 konten sehari buat gue bukan hal sulit karena udah dibiasain buat ngerjain hal yang jauh lebih sulit waktu kecil dulu. Jadi jawabannya, kok gue bisa produktif? Jawabannya, karena udah terbiasa. Yang mau gue sampaikan di sini bro, orang tua kita itu hebat bro, visioner. Sadar ataupun gak sadar, mereka selalu pengen yang terbaik buat anaknya. Mereka punya cara-cara yang berbeda buat menempa anaknya jadi manusia yang tangguh. Ada yang pakai kasih sayang, ada yang pakai kedisiplinan, ada yang pakai pendidikan, ada juga yang mungkin ninggalin kita tapi secara gak sadar bikin kita jadi cowok yang lebih kuat. Gue jadi merasa bersalah sendiri karena sering berprasangka buruk sama orang tua. Yuk, mumpung ada kesempatan kita berterima kasih dan mendoakan yang terbaik buat mereka. Kalau masih ada kesempatan, mari kita berusaha semaksimal mungkin buat membalas jasa dan membahagiakan mereka. Restu dan doa orang tua adalah salah satu kunci kesuksesan pria dewasa. Share juga di kolom komentar ya bro, hal apa yang dulu lo benci banget karena sering disuruh-suruh orang tua, tapi setelah dewasa, lo justru berterima kasih karena udah disuruh ngelakuin hal tadi. Semangat!